Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, di sini saya selaku guru produktif TKJ akan mendemokan ya langkah-langkah untuk instalasi virtual Debian menggunakan VirtualBox. Jadi kita menggunakan Debian 9.5. Di sini sudah saya kasih dasar teori ya di jobsheet. Nanti jobsheetnya bisa kalian download di link yang ada di deskripsi. Di sini ada deskripsi tentang Debian dan VirtualBox dan langkah-langkahnya ada di sini jelas. Tapi alangkah baiknya saya sekalian mendemokan supaya kalian lebih paham bagaimana cara atau langkah-langkah untuk melakukan instalasi Debian dengan VirtualBox ya. Oke, langsung saja caranya. Kita buka dulu VirtualBox-nya. Kita cari di menu Start. Kalau sudah diinstal ya, kita ketik Oracle. Nah, di sini kita tinggal klik saja Oracle VirtualBox-nya. Nah, setelah di tampilan ini kita mulai membuat mesin baru ya. Kita klik New saja. Kita beri nama sesuai dengan nama kita ya. Di sini saya menggunakan nama Tomo. Kemudian untuk tipenya kita gunakan Linux dan versinya kita gunakan yang Debian 32 bit. Karena kita nanti menggunakan CD Debian yang memang untuk komputer yang 32 bit ya arsitekturnya. Jadi kita pilih yang 32 bit. Kemudian kita tinggal klik Next. Untuk RAM-nya biarkan 1024, nggak usah diatur, untuk langkah cepatnya saja. Ke Virtual Disk tinggal Create. Kemudian VDI yang dipilih kita Next, Dynamical kita Next. Untuk lokasinya biarkan 8 GB sesuai default dari VirtualBox-nya, kita create saja. Nah, dari sini kita sudah membuat mesin baru namanya Tomo dengan ini ya, menggunakan Debian 32 bit. Kemudian kita setting dulu, kita masukkan CD-nya dari storage. Nah, di storage ini ada gambar CD ya, empty ini artinya kosong. Kita tambahkan dulu CD Debian instalasinya. Jadi kita cari di sini warna biru ini, kita choose. Kita cari di mana letaknya. Biasanya kalau sudah pernah ditambahkan akan muncul di sini, tapi kita cari saja. Biasanya nggak mesti ya, filenya kadangkala dipindah atau hilang. Jadi kita choose saja, kita cari file aslinya. Gunakan yang Debian 9.5 yang DVD 1 ya untuk instalasi Debiannya. Kita klik 2 kali. Nah, dia akan muncul di sini Debian DVD 1 ISO. Kalau sudah, lanjut ke network. Kita harus menentukan network dulu sekalian ya, karena biasanya kalau sudah dalam proses dijalankan itu biasanya tidak bisa ngatur network sebelum di restart. Jadi alangkah baiknya kita atur di awal saja untuk networknya. Supaya virtual ini bisa tersambung ke Windows, sistem operasi asli dari laptop kita atau komputer kita pilih host only adapter. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada yang satu, ada yang dua, nggak mesti setiap komputer ya. Kebetulan di sini ada yang kedua, saya pilih yang kedua saja. Kalau ada yang satu ya satu aja, nggak apa-apa, bebas. Yang penting bisa digunakan untuk network adapternya. Di advance ini jangan lupa di allow all ya untuk promiscuous modenya. Kalau sudah, kita tinggal OK. Jadi di sini cuma ngatur display, storage ya, sama network aja yang di sini. Kalau sudah kita OK, baru kita langsung klik Start untuk memulai instalasi Debian dengan VirtualBox. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini tampilan awalnya, saya perbesar saja. Nah, karena di sini kita akan menginstal berbasis teks, jadi biar lebih cepat, maka kita pilih yang install ya. Kita pilih yang install ini, kemudian kita klik atau kita enter. Biasanya kita menggunakan keyboard ya, jarang menggunakan mouse. Soalnya kadang-kala mouse itu tidak terdeteksi untuk instalasi Debian, jadi kita pakai keyboard, kita milihnya. Untuk bahasanya biarkan saja English ya, untuk mempercepat. Biarkan default saja untuk bahasa. Lokasinya juga biarkan default United States. Termasuk konfigurasi keyboard kita tetapkan American English. Kita klik atau enter saja. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini prosesnya memakan waktu ya. Jadi setiap komputer itu berbeda-beda.
Kalau spesifikasinya tinggi ya biasanya cepat, kalau yang rendah ya biasanya cukup lama ya. Tadi kita tunggu saja. Nah, cukup cepat ya. Jadi masuk ke tahap selanjutnya setelah proses loading. Nah, ini biasanya kita cancel nggak apa-apa atau kita tunggu ya. Untuk konfigurasi networknya. Nah, ini daripada memakan waktu cukup lama, karena memang kalau biasanya komputer kita atau laptop kita sudah tersambung dengan internet, biasanya di sini prosesnya cukup lama, jadi bisa kita cancel saja untuk konfigurasi ini. Terus pilih continue. Nah, di sini untuk pengaturan networknya kita skip dulu ya, pilih do not configure the network at this time. Kita enter saja. Nah, masuk ke hostname. Hostname ini biarkan saja Debian ya. Tapi bisa kalian rubah bebas. Tapi kalau saya di sini menggunakan Debian saja, defaultnya tinggal kita continue atau pakai mouse ya. Oh, kalau pakai mouse nggak bisa, kita berarti pakai tab untuk pindah ke continue-nya. Tab. Nah, seperti ini warna merah, kita tinggal enter. Untuk passwordnya, untuk mempermudah kita gunakan 123 saja. Kemudian kita tab lagi ke continue, kemudian kita enter. Ini password lagi yang tadi disamakan 123, kemudian tekan continue. Untuk full username-nya bisa kalian gunakan SMK Mutu bebas atau nama kalian sendiri. Usahakan untuk usernya jangan lebih dari satu kata ya, karena biasanya ada spasi itu mempengaruhi perintah yang ada di Debian, jadi kita gunakan satu kata saja, jangan ada spasi. Di sini saya menggunakan SMK Mutu, kalian rubah dengan nama kalian sendiri juga bebas, boleh. Kemudian tekan tab dan pilih continue, tekan enter. Ini juga samakan, biarkan saja, kita pilih continue lagi. Password usernya kita samakan dengan password yang awal tadi, 123, supaya untuk memudahkan mengingat. 123, klik continue. Nah, untuk zona waktunya kita biarkan default saja ya. Kita tinggal enter. Nah, kita tunggu proses untuk instalasi Debian-nya. Nah, di sini biasanya memakan waktu yang cukup lama di instalasi perangkatnya ini. Nah, untuk metode partisinya kita gunakan yang guided ya, atau dipandu. Kita pilih yang paling atas sendiri, kita enter. Kemudian ini kita enter lagi, karena pilihannya memang cuma satu. Nah, untuk partition scheme-nya ini kita pilih yang recommended for new user, karena kita user baru ya, pilih yang rekomendasi aja dari Debian-nya, kita enter. Nah, ini finish atau selesai dalam pemartisian, kita enter saja finish-nya, dan pilih yes, supaya bisa ditulis di hard disk-nya. Untuk pindah bisa pakai tanda panah kiri kanan ya. Pilih yes, enter. Kita tunggu proses dari instalasinya. Nah, prosesnya ini sudah hampir selesai. Scan CD, kita pilih no saja ya. Nanti kita atur secara manual dari dalam. Kita pilih no, kita tekan enter. Kemudian untuk penggunaan network mirror kita juga no saja. Nah, ini untuk memilih paket software yang akan diinstal, nanti kita akan memilih di bagian sini. Kita tunggu saja prosesnya. Nah, partisipasi paket kita pilih no ya, kita nggak usah memberikan partisipasi supaya lebih cepat. Nah, ini pemilihan paket yang akan kita install ya. Untuk yang bagian atas ini kita hilangkan bintangnya, karena kalau ini dibiarkan bintangnya, kita akan memiliki sistem operasi Debian yang berbasis GUI. Jadi kita buang
bintangnya ini pakai tombol spasi ya. Nah, hilang bintangnya, kemudian print server juga kita hilangkan bintangnya. Jadi biarkan sistem standarnya aja yang tersisa. Kemudian kita pilih continue ya. Di bagian situ kita harus hati-hati dalam memilih paket karena biasanya kita kelupaan, akhirnya nanti sistem operasinya menjadi GUI ya. Jadi memakan proses yang cukup lama dalam instalasinya. Jadi kita pilih yang text mode saja supaya, atau berbasis teks supaya lebih cepat dalam proses instalasinya. Dari sini jika kalian merasa kebingungan tentang apa yang saya bahas, entah itu text mode atau GUI, bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya. Yang ingin tahu, atau kalian bisa browsing di internet juga banyak penjelasannya. Kita tunggu prosesnya kurang sedikit lagi. Oh, iso Pak, di blog Pak, terus jawabannya Pak. Nah, ini masuk pada instalasi grup bootloader. Ini biar kalian kebaca nanti ya. Sistem operasinya kita pilih yes saja, kita tekan enter. Kemudian pilih yang bawah ya untuk harddisknya. Kita tunggu lagi prosesnya. Ini biasanya cukup cepat. Nah, ini sudah masuk tahap terakhir. Nah, kita pilih continue ya, karena instalasi sudah komplit atau selesai. Dari sini kita lihat proses instalasi berjalan dengan normal ya, tanpa ada error sama sekali. Nah, ini bisa kita enter atau kita tunggu, biasanya cepat ya proses ini. Hanya 3 detik. Kita tunggu. Nah, kalau sudah masuk pada tampilan ini artinya instalasi Debian kita sudah selesai. Kita bisa masuk menggunakan user yang kita buat, yaitu tadi namanya kita menggunakan SMK Mutu ya. Tapi untuk melakukan konfigurasi di dalam Debian ini kita harus menggunakan usernya yang memiliki full access ya, yaitu ROOT ya, atau root. Root itu memiliki hak akses yang full, jadi kita bisa mengkonfigurasi secara luas di user ini. Tulisannya ROOT, kita tekan enter, kemudian masukkan passwordnya ya, password yang kita buat tadi yaitu 123. Memang di sini passwordnya tidak kelihatan ya, yang penting kita sudah mengetik itu, kita tekan tombol enter kalau memang sudah benar. Nah, jika masuk pada tampilan ini artinya kita sudah berhasil login atau masuk ke pengaturan Debian. Jadi dari sini kita bisa melakukan konfigurasi apapun yang kita inginkan dalam pembuatan server Debian. Oke, untuk instalasi Debiannya sampai di sini ya. Jika kalian memiliki pertanyaan atau bingung dengan langkah-langkahnya, bisa kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan pada materi selanjutnya untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.